Shalom, nama saya adalah Rita Wahyu. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya dapat memberikan atau membagikan sebagian dari firman Tuhan yang indah ini dan berkaitan dengan kemerdekaan, hari kemerdekaan yang akan kita peringati, kemerdekaan yang ke-75 tahun Indonesia, ya. Dan tentu saja kita semua akan menyambutnya dengan gembira, dan kita mensyukuri keadaan kita sebagai umat Kristen yang tinggal di Indonesia. Kita tetap tinggal dalam keadaan yang aman, sejahtera, dan walaupun kita bersama-sama masih menghadapi musuh bersama yaitu COVID-19, tetapi kita percaya dan kita berdoa bersama bahwa Tuhan melindungi kita semua, melindungi Indonesia, supaya Indonesia tetap aman dan kita pun aman hidup di dalamnya. Dan syukur pula kepada pemerintah Indonesia yang tetap memerintah Indonesia dengan manajemen yang baik, sehingga keadaan ini tidak membuat Indonesia jatuh terpuruk, tetapi kita tetap survive, kita bersama-sama maju, dan kita bersama-sama bangkit setelah problema yang kita hadapi bersama yaitu COVID-19. Dan kita bersama-sama juga tetap untuk stay healthy, ya, agar kita semua sehat dan kita tetap dapat melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang tua atau Anda sebagai seorang pegawai atau pemilik perusahaan, apapun tugas Anda, ya, kita dapat melaksanakan di era new normal ini. Baik, tema yang akan saya berikan di sini adalah kebenaran itu memerdekakan, dan berkaitan dengan hari besok yang akan kita rayakan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita menggalakkan satu semangat untuk kita bersama-sama bangga menggunakan buatan bangsa Indonesia, ya. Syukur kepada Tuhan bahwa dalam 75 tahun ini kita Indonesia masih terus maju, dan berkaitan dengan itu saya akan mengajak Anda untuk memahami satu bahasa Ibrani, di mana bahasa Ibrani adalah bahasa asli dari Alkitab kita untuk Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi mindsetnya tetap mindset Semitik, sehingga Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua kelompok kitab yang harus dipahami dengan pemahaman wawasan Semitik, supaya kita dapat memahami makna-makna yang di dalamnya dengan lebih dalam lagi. Dan Independence Day dalam bahasa Ibrani adalah Yom Ha'atzmaut atau Hak, ya. Hak itu perayaan, Yom itu hari, Ha'atzmaut itu adalah independence. Nah, kata Ha'atzmaut itu berasal dari sores, ya. Sores itu adalah akar kata. Nah, kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda selalu akan berhubungan dengan akar kata. Nah, atzmaut itu akar katanya adalah ayin, ya, sade dan mem. Nah, berhubungan dengan makna otsem. Apa artinya otsem? Otsem adalah artinya kekuatan, yang berhubungan pula dengan kata etsem, artinya bone, body. Nah, apabila tulang-tulang Anda kuat, nah, maka Anda dapat berdiri. Nah, ini berhubungan pula dengan istilah yang diciptakan oleh Bapak Presiden Soekarno, presiden pertama kita, berdikari, berdiri di kaki sendiri, berdikari. Nah, etsem, orang yang tulang-tulangnya kuat dia dapat berdiri. Nah, dari kata etsem, otsem, ya, ayin, sade, mem ini, ya, terbentuk kata dalam bahasa Ibrani modern itu atzmaut, ya, yang artinya adalah self-sufficiency,
atau independence. Maka Independence Day dalam bahasa Ibrani itu Yom Ha'atzmaut, ya. Indah sekali apabila kita dapat membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, dan memang saya mengajar bahasa Ibrani Alkitabiah agar orang-orang Kristen di Indonesia itu mulai menggalakkan minat untuk membaca Alkitab dalam bahasa asli. Tapi tentu saja dalam kesempatan ini saya tidak mengajarkan bahasa, saya sebatas mengajarkan satu wawasan tentang indahnya kata-kata dalam bahasa Ibrani. Nah, kata etsem, otsem yang membentuk kata atzmaut tadi itu diambil dari terinspirasi dari Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Kita baca ayatnya dalam bahasa Indonesia dulu, ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya, ya. Veli mah yakru reeha el meh atsmu, ya, raseihem, ya. Nah, kata atsmu itu berhubungan dengan atzmaut tadi. Nah, kata atsmu itu merujuk pada kekuatan Allah yang besar, kekuatan yang tidak bergantung pada pihak lain. Nah, makanya kata ini digunakan oleh para linguis Yahudi untuk membentuk kata dalam bahasa Ibrani modern, yaitu atzmaut, dari kata kekuatan Allah. Allah yang kekuatannya, ya, tidak tergantung kepada pihak lain. Nah, indah kan, ya? Sekarang kita baca Mazmur 139 ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Jadi inilah kekuatan Tuhan, ya, yang tak dapat terhitung, tetapi pun Tuhan mau menyertai umatnya. Inilah yang sedang dikagumi oleh seorang pemazmur. Apabila aku berhenti, masih saja engkau bersama-sama dengan aku. Veodi imak, ya. Ketika aku berdiri, aku bersama-sama dengan engkau, ya. Siapa? Allah yang mengasihi kita. Nah, Alkitab itu bicara mengenai Besorat Hakhirut. Apa itu Besorat Hakhirut? Besorat itu adalah Injil. Nah, kata Injil itu adalah kata yang diserap atau Arabisasi dari kata Yunani Evangelion, ya. Evangelion itu diserap dalam bahasa Arab menjadi Injil. Nah, kata Injil itu artinya kabar baik. Nah, kabar baik ini, ya, itu disebut dalam bahasa Ibrani besorat, ya. Besorah atau besorat. Nah, besorat itu untuk construct change. Nah, untuk Gospel of Liberty, ya, Injil kemerdekaan, bahasa Ibraninya adalah Besorat Hakhirut. Dan Injil kemerdekaan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus, ya, pada sejak mula pelayanannya. Kapan itu, ya? Ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, dia masuk ke dalam satu sinagog, ya. Dan pelayanan Kristus kepada masyarakat di sekitarnya itu adalah memberitakan, yang memaklumatkan dirinya sebagai penggenap dari Yesaya 61 ayat 1. Yang isinya adalah Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baik? Besorah, ya, Injil, ya. Nah, kepada orang-orang sengsara. Jadi kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan. Nah, ya. Jadi
Injil yang diberitakan oleh Kristus adalah pemberitaan kebebasan, pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dan ini ya, ayat ini digenapi oleh Kristus sendiri sebagai sosok yang dijanjikan Tuhan datang kepada manusia sebagai pembebas dosa. Dan itu Anda nanti bisa membaca dalam Lukas 4 ayat 16. Nah, kita baca saja ayatnya ya sampai ayat yang ke-21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ya, ia masuk ke rumah ibadat. Apa itu rumah ibadat? Rumah ibadat orang Yahudi adalah sinagog ya. Karena bait Allah hanya ada di Yerusalem. Maka di kota-kota lainnya ketika hari Sabat orang-orang Yahudi berkumpul di rumah-rumah ibadat yaitu sinagog ya. Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kemudian pada ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan ya, ia ketika menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat dari rumah ibadat itu ya. Lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, ketika semua mata tertuju kepadanya, melihat satu wibawa yang disampaikan Tuhan Yesus ketika membacakan Yesaya 61 ayat 1 itu, kemudian ia mulai mengajar orang-orang yang ada di sinagog itu. Nah, dan yang penting di sini, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Tuhan Yesus secara lurus menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam Yesaya 61 ayat 1 ya, menyampaikan kabar baik tentang pembebasan, tentang kemerdekaan. Ya. Itu dikatakannya sendiri tanpa tafsir, ya, tanpa harus tafsir. Anda langsung mengerti bahwa Yesaya 61 ayat 1 itu sudah digenapi olehnya sendiri pada hari itu. Ya, syukur bagi nama Tuhan. Ya, Alkitab kita itu mudah sekali untuk dipahami. Ya, terutama jika Anda sudah mengetahui konteksnya. Nah, ini adalah satu pemandangan, satu ilustrasi ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang Yahudi, dan setiap Tuhan Yesus dikerumuni orang-orang Yahudi, hal itu digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya. Jadi hasil dari penginjilan Kristus sudah menghasilkan orang-orang Yahudi yang percaya. Memang belum semua, ya. Bahkan sampai kematian Kristus tidak semua orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Tetapi ada golongan dari orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan di situ Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, sabda Tuhan Yesus ini sangat kuat sekali. Apa yang Tuhan maksud dengan
kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang bagaimana yang dimaksud? Ya. Pemahaman kebenaran yang bagaimana yang Tuhan maksud? Nah, ternyata nanti kalau Anda membaca seluruh Alkitab, kebenaran yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ya, bahwa Kristus itulah kebenaran. Ketika kita mengenal Kristus, ketika seorang mengenal Kristus, maka dia akan mendapat kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan itu hanya dapat diperoleh dengan mengenal Sang Benar. Siapa Sang Benar? Dia adalah Yesus Kristus. Nah, pada saat-saat menjelang penyalibannya, ya, Tuhan Yesus didakwa dengan bermacam-macam dan mengalami berbagai-bagai pengadilan yang terjadi kepadanya. Dan ini adalah satu frasa yang amat terkenal. Saya rasa Anda semua tahu ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, ya, Mahi haemet, apakah kebenaran itu? Ini sangat menarik, ya. Supaya kita tahu konteksnya, maka kita perlu membaca ayat ini, ya. Yohanes 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Maka kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang engkau berbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, ini mungkin dianggap oleh Pilatus sebagai suatu lelucon. Ya, emang kerajaan dari mana sih? Ya. Kamu raja dari mana sih? Raja yang bagaimana sih? Nah, baik, kita teruskan pada ayat ke-7. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau yang mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itu aku datang di dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku. Nah, dari situ kemudian Pilatus itu bertanya sesuatu yang sangat-sangat ironis. Ya. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Ya. Padahal kebenaran itu tepat ada di depannya. Ya. Dia bertanya kebenaran kepada Sang Raja kebenaran. Dan Alkitab juga tidak memberikan satu jawaban. Ya. Apakah Yesus menjawab, akulah kebenaran itu? Ya, hanya dibiarkan kosong demikian. Dan kemudian Yesus di situ masih menjalani proses-proses pengadilan. Dan tentang kebenaran, ya, Tuhan Yesus menyatakan Dia adalah kebenaran. Hal yang ditanyakan oleh Pilatus, Mahi haemet, apakah itu kebenaran? Ditanyakan kepada Sang Raja kebenaran, Melek haemet. Ya. Melek haemet adalah artinya Raja kebenaran. Pilatus bertanya kebenaran pada Raja kebenaran yang tepat ada di depannya. Ya. Dalam bagian yang lain, ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan berita-berita tentang kerajaan Allah, dan Dia juga memberitahu eksistensi dirinya, ya, termasuk ketika Dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Vayomer elaf Yeshua anochi haderek vehaemet vehachayim. Ya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Haemet, sang kebenaran itu. Dan kebenaran inilah yang dikatakan dalam Alkitab yang membebaskan kalian. Jadi konteks ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi tentang kebenaran, tentang mengenal kebenaran, tentulah yang dia maksud adalah mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 32 ayat dan sampai ayat 33 kita dapat membacanya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara tentang kemerdekaan, hal ini itu tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi, ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kami ini orang-orang merdeka kok. Ya. Ini hal yang tidak dipahami oleh manusia, bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka dia adalah hamba dari dosa. Ya. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa dan melakukan dosa itu terus menerus, dia adalah hamba bagi dosa itu, dia adalah budak dari dosa. Nah, seorang pendosa itu menyandang status mati. Dan status kematian inilah yang hendak dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Ya. Sebagai hamba, ya, apalagi hamba dari budak dosa, ya. Seseorang yang memiliki status sebagai budak itu, apapun yang dia kerjakan, sebagus apapun yang dia kerjakan, dia tidak dianggap berpahala sekalipun dia bekerja prima. Ya, sebab memang bekerja itu adalah beban yang harus dia terima. Ya. Seorang budak itu tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, karena dia tidak cukup mampu untuk membeli harga kemerdekaannya sendiri. Kemerdekaan dari seorang budak itu hanya dapat dilakukan apabila ada orang yang memiliki kuasa, ya, yang dapat menariknya dari status budak menjadi status orang merdeka. Jadi seorang budak, dia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Nah, siapa yang dapat membebaskan kita dari budak dosa? Tentulah Allah yang Maha Suci. Ya. Allah adalah Raja semesta. Dia memiliki kuasa membebaskan kita dari dosa itu. Jadi ibadat untuk membeli kemerdekaan dari dosa itu tidak akan mampu. Sebaik apapun kita beribadat, kita tetap ada di dalam status dosa. Maka harus ada satu oknum, satu pihak yang memiliki kuasa yang dapat menarik hamba ini untuk menjadi status orang-orang merdeka. Dan untuk itulah Allah yang Maha Kuasa inkarnasi ke bumi, dan Tuhan Yesus itu mengabarkan Injil kemerdekaan. Ya. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 35, Tuhan Yesus itu menjelaskan seorang hamba, seorang budak itu dia tetap tinggal di dalam rumah, tetapi tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak itu bisa tinggal di dalam rumah. Ya.
status kita yang adalah budak itu, budak dari dosa, digantikan, dimuliakan oleh Yesus menjadi anak-anak Allah. Sehingga sebagai anak-anak Allah, kita nanti dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan Tuhan Yesus nanti datang, ya, dari surga, ya, karena sekarang Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita supaya nanti kita tinggal di rumah, karena status kita adalah anak-anak Allah. Tapi tentu saja, ya, status dari kemerdekaan orang-orang yang dalam status budak ini, ya, itu harus dimerdekakan dahulu. Dan siapakah yang memerdekakan itu? Dia adalah Kristus yang membayar kemerdekaan manusia dari budak dosa itu dengan darahnya sendiri, ya. Dosa, ya, dalam mindset orang Semitik, ya, dalam mindset Alkitab kita bahkan, ya, adalah hutang. Jadi ibarat orang yang berdosa itu adalah orang yang berhutang. Apa sih hutangnya? Hutangnya adalah nyawa. Nah, dari mana pengertian ini ada? Nah, pengertian ini ada, ya, ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Ini adalah perintah dari Tuhan. Apabila perintah dari Tuhan ini dilanggar, ya, saya baca ayat yang saya beri warna kuning, sebab pada hari engkau memakannya, ya, pada hari engkau melanggarnya, pastilah engkau mati. Jadi ada konsekuensi kematian apabila manusia itu melanggar dari hukum yang sudah ditetapkan Allah, ya. Tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Ya, ketika engkau melanggarnya, engkau memakannya hari itu, pastilah engkau mati. Jadi harga dari pelanggaran itu adalah kematian. Nah, itulah sebabnya, ya, Rasul Paulus, atau yang saya sering sebut dia sebagai Rabi Shaul, itu menuliskan satu midras, ya, suatu pernyataan yang didasarkan dari perjanjian lama. Jadi apa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23 ini bukan karang-karangan dari Rasul Paulus, tetapi memiliki dasarnya dari mana? Kejadian 2 ayat 17. Sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah pelanggaran adalah mati, seperti yang diucapkan Allah kepada Adam pada Kejadian 2 ayat 17, ya. Nah, tetapi pernyataan tentang hutang ini ternyata syukur kepada Tuhan tidak berhenti di situ saja, masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi upah dosa yang adalah mati. Nah, tetapi ada kasih karunia Allah tentang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inilah satu hukum yang tertulis dalam Alkitab bahwa upah dosa adalah mati. Demikian pula yang dipahami oleh para nabi pada perjanjian lama, ya, yang dimana sebelum digenapi oleh Yesus Kristus, ya, segala ritual pengampunan dosa itu selalu memberikan korban darah binatang atau kematian binatang yang berdarah, ya. Itu tertulis dalam kitab Ibrani 9 ayat 22, ya. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan harus datang ke bumi sebagai seorang manusia, Yesus Kristus, dan dia harus mati. Darahnya tertumpah, ya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Pandangan Alkitab tentang kemerdekaan atau pembebasan itu selalu dilatar belakangi dengan pemikiran tentang penahanan, prisoner, dalam penjara atau dalam perbudakan. Jadi orang-orang yang berdosa
dia adalah orang-orang yang terpenjara oleh dosa-dosa mereka. Dan sedangkan hukum Kristus adalah hukum yang memerdekakan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Dan Yakobus 1 ayat 25 menyatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, siapa hukum yang sempurna? Hukumnya Kristus. Hukum tentang kasih, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan itu disebut oleh Yakobus sebagai hukum yang memerdekakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi hukum Kristus adalah hukum yang memerdekakan. Kalau para penguasa itu memenjarakan orang yang bersalah, kita semua adalah orang-orang yang bersalah. Kita adalah semua orang yang seharusnya dipenjara. Tetapi Alkitab itu bicara tentang kemerdekaan. Maka apabila Alkitab bicara tentang kemerdekaan, maka hal itu terkandung pengertian bahwa kemerdekaan dari perbudakan, penahanan, penjara. Penjara apa? Penjara dari kuasa dosa. Dan pada awal-awal pelayanannya, Yohanes Pembaptis mengidentifikasi Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Pada Yohanes 1 ayat 29 ini mengandung ayat yang tidak perlu tafsir karena artinya sudah jelas, Yohanes Pembaptis menuju langsung ke hidung Sang Mesias. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hine sheh ha Elohim. Hanose hadaat haolam. Hine sheh ha Elohim. Hanose hadaat haolam. Dia yang mengangkat atau dia yang menghapus, dia yang menyingkirkan, khataat haolam, dosa-dosa dari dunia ini. Dan Yesus Sang Raja Damai, dia mengadakan pendamaian dari dosa manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Anda ingat ketika di Taman Eden, ketika Adam berbuat dosa, Tuhan berseru kepada Adam, Adam, ayekah? Adam, di manakah kamu? Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan retoris atau bahkan suatu keluhan. Tuhan menyesalkan Adam yang jatuh kepada dosa, sehingga dia bertanya, di mana kamu? Kenapa Tuhan bertanya di mana kamu? Bukankah Allah itu Maha Tahu? Tentu saja Allah Maha Tahu. Tetapi pernyataan itu tentu memiliki satu lambang. Di mana kamu? Karena aku tidak dapat lagi bersekutu dengan erat dengan engkau seperti sebelumnya. Maka pemisahan akibat dosa ini kemudian diperdamaikan oleh Shar Shalom, Sang Raja Damai. Yesus Kristus itu diberi gelar Shar Shalom, Raja Damai. Mengapa dia diberikan gelar Raja Damai? Banyak orang bicara tentang kedamaian, tetapi Sang Raja Damai itu hanya Yesus Kristus. Ki yelet julat lanu ben, nitan lanu fatehi hamisrah al shikmo vayikra smo pele yoet el gibor
afiat syar shalom. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Pele Yoets. Pele Yoets. Kemudian Raja Allah yang perkasa, El Gibor, Allah yang perkasa, Afiat, Allah Bapa yang kekal, ya, Afiat Bapa yang kekal, Syar Shalom, Raja Damai atau Sang Pemimpin dari kedamaian. Banyak orang mengajarkan kedamaian. Satu orang saja yang diberikan gelar Syar Shalom, ya. Bagaimana Tuhan Yesus memperdamaikan, ya, manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Dia membayarnya sendiri dengan darahnya. Dan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dalam perkataannya yang keenam. Ketika dia berkata, sudah selesai, bahasa Indonesianya. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya, it is finished. Atau dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Tapi menarik, ya. Apabila perkataan Yesus itu kita kembalikan pada bahasa Ibrani, ya, Tuhan Yesus berseru Nishlam. Nah, Nishlam di sini. Nah, kata Nishlam adalah satu kata yang berhubungan dengan Shalom ini tadi. Ya, Nishlam adalah bentuk nif'al dari kata Shalom. Itu sudah diperdamaikan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan itu sudah diperdamaikan. Diperdamaikan dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Ya. Hubungan Tuhan dan manusia yang rusak oleh karena dosa diperdamaikan dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Sehingga pada momen ketika Yesus ada di kayu salib, itulah momen yang mengukuhkan bahwa Yesus Kristus adalah betul-betul adalah Sang Raja Damai yang membebaskan, yang telah melunasi hutang kita. Nah, kata Shalom, ya, itu juga bisa berarti damai, bisa berarti selesai, bisa berarti lunas. Nah, kata Shalom, ya, itu juga dalam artian lunas, misalnya kata silem. Nah, kata Shalom dalam bentuk PL itu artinya lunas, untuk melunasi, untuk membayar. Dan kata silem ini masih dipakai di Israel modern hari ini. Ketika Anda membeli sesuatu, misalnya saya membeli buku, ya, dan buku itu sudah saya bayar dengan lunas. Saya bisa berkata, Shilamti al-Hasefer, ya, aku sudah melunasi buku itu. Nah, ketika saya sudah melunasi buku itu, penjualnya tidak akan ngejar-ngejar saya ketika saya membawa buku itu, karena sudah saya perdamaikan dengan pembayaran uang yang saya bayarkan. Jadi saya sudah berdamai dengan penjual buku itu dengan sejumlah uang yang saya bayarkan. Jadi menggunakan kata Shalom. Nah, inilah yang diucapkan Kristus pada sabdanya yang keenam, Nishlam. Nah, kata Shalom juga bisa berarti lunas. Jadi di sini adalah satu ungkapan kemenangan bahwa Yesus sudah melunasi hutang dosa, ya, hutang dosa yang membelenggu manusia sehingga manusia itu menjadi budak dari dosa. Dan ketika Tuhan Yesus berseru Nishlam, sudah dilunasi, sudah diperdamaikan, sudah diselesaikan. Ya. Ini adalah momen kemerdekaan bagi kita semua. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Syar Shalom, Dia adalah Raja Damai, dan dari situ kita dapat membuktikan bahwa
Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bicara tentang kemerdekaan. Besorat Hakhirut, the Gospel of Liberty. Kiranya renungan kali ini dapat memberikan satu penghayatan yang lebih dalam terhadap karya Kristus di kayu salib yang membebaskan kita menjadi orang-orang merdeka. Shalom.